Jumpa kembali. Salam kebaikan, salam berbagi informasi untuk kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan mengupas, kita akan mereview tentang tombol tersembunyi pada saklar mobil Daihatsu Sigra tipe R. Pada unit mobil ada beraneka ragam saklar. Di antaranya ada saklar untuk kelengkapan unit pendingin atau unit AC. Kemudian juga ada saklar kombinasi, unit saklar kombinasi yang ada pada setir. Yang mana pada unit saklar kombinasi ini ada beraneka ragam yang untuk mengoperasikan klakson, mengoperasikan lampu kepala, mengoperasikan lampu tanda belok, mengoperasikan wiper, mengoperasikan washer, dan juga ada jenis yang lain untuk mengoperasikan spion retractable, juga untuk mengoperasikan electric spion, dan juga yang untuk mengoperasikan unit kelengkapan power window. Dan juga pastinya di dalam mobil masih banyak sekali jenis-jenis tentang unit-unit tersebut. Akan tetapi sampai saat ini kita perlu memahami terlebih dahulu secara konsep perbedaan tombol dan saklar, sehingga nanti kita harapkan setelah ini kita bisa mengetahui mana tombol dan mana saklar, sehingga ketika kita mengoperasikan sebuah unit mobil ataupun menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka kita tidak akan keliru. Perlu dipahami terlebih dahulu yang membedakan tombol dan saklar. Kalau tombol, pengoperasiannya dia dipencet atau ditekan atau ditarik, maka dia kembali sendiri. Sekali lagi, kalau tombol dia ditekan, ditarik, ditekan, ditarik, maka dia akan kembali sendiri. Berbeda dengan saklar. Kalau saklar, dia untuk menghidupkannya, dia ditekan, kemudian dia ditarik, dia diputar, maka untuk mematikannya harus menekan berlawanan arah pada waktu menghidupkan, atau menarik berlawanan arah pada waktu menghidupkan, atau memutar berlawanan arah pada waktu menghidupkan. Jadi untuk mematikan perlu langkah berikutnya setelah menghidupkan. Jadi bedanya lebih mudahnya, kalau tombol ketika dia dipencet dia akan kembali sendiri, ketika dia ditekan dia akan kembali sendiri, ketika dia ditarik dia akan kembali sendiri. Itu masuk kategori tombol. Sedangkan untuk saklar, kalau saklar dia dipencet dia tidak akan kembali, dia ditekan dia tidak akan kembali, dia ditarik dia tidak akan kembali. Untuk mematikan atau mengembalikan harus ada perlakuan berikutnya, yaitu menekan atau menarik atau memencet kembali ataupun memutar kembali.
Nah, dari pengertian ini, mari coba kita review pada mobil Daihatsu Sigra tipe R, mana yang kategori tombol dan saklar, sehingga kita tidak akan keliru, sehingga kita bisa menyampaikan, oh ini namanya tombol, oh ini namanya saklar. Nah, kita mulai dari yang paling dekat dengan tempat pengemudi, sopir. Di sini ada unit untuk menghidupkan klakson. Kita pencet, dia kembali apa tidak? Dia kembali ke posisi semula. Kita ulangi, kita tekan. Nah, dia setelah kita tekan, dia kembali lagi ke posisi semula. Berarti untuk unit klakson, untuk menghidupkan klakson, berarti yang kita tekan ini tadi adalah tombol. Karena setelah kita tekan, dia kembali ke posisi semula. Kemudian yang berikutnya, kita lihat untuk yang sebelah kiri. Nah, di sini ini kita lihat dulu. Ini adalah unit untuk menghidupkan wiper dan washer. Pada wiper itu ada wiper depan, ada wiper belakang. Kalau wiper belakang ini tinggal diputar gini, maka untuk bagian belakang wiper dia beroperasi. Kalau untuk menyalakan wiper belakang tadi, kita memutar perangkat ini, kita putar, kemudian dia menyala. Untuk mematikan kita kembalikan. Berarti ini yang untuk menyalakan wiper belakang ini masuk kategori saklar. Kemudian untuk menghidupkan wiper bagian depan, saklarnya juga ini, kita lihat lagi. Ini ada kecepatan rendah. Nah, ini kecepatan rendah, wiper kecepatan rendah. Ada wiper kecepatan sedang. Nah, ini. Dan juga ada kecepatan tinggi. Nah, untuk mematikan dia harus dikembalikan ke posisi semula, tidak otomatis kembali. Berarti ini masuk kategori saklar, karena untuk menghidupkan harus ditekan ke bawah, untuk mematikan dia harus dikembalikan, ditekan atau ditarik ke atas. Ini masuk kategori saklar. Kemudian pada wiper ini juga dilengkapi dengan menu intermittent. Nah, kita lihat menu intermittent yang di sini. Untuk menghidupkan intermittent, ini kita dorong ke atas. Nah, untuk yang intermittent kita dorong ke atas, kita ulangi, kita zoom. Iya, ulangi sekali lagi. Iya. Nah, untuk yang kategori intermittent pada wiper ini masuk kategori tombol, karena setelah dia ditekan dia kembali dengan sendirinya. Kemudian pada unit mobil ini juga dilengkapi dengan unit washer. Nah, untuk mengoperasikan washer, nah, ini tinggal ditarik ke belakang. Nah, ini ditarik ke belakang. Saya perlebar, tarik ke belakang, maka air dari washer memancar mengenai kaca depan mobil. Ketika untuk mengoperasikan washer ini kita tarik, kemudian kita lepas, dia kembali lagi. Berarti yang untuk mengoperasikan unit washer ini ada masuk kategori tombol, karena setelah kita tarik, kita lepas, dia kembali dengan sendirinya. Berarti ini masuk kategori tombol. Kemudian berikutnya kita lihat sebelah kanan setir. Sebelah kanan setir
ini ada, nah ini unit untuk menghidupkan lampu kepala atau lampu depan. Nah, untuk menghidupkan lampu depan ini ada beberapa, ini kita putar searah putaran jarum jam sekali, maka yang menyala adalah lampu kota atau lampu senja atau lampu batas kendaraan, batas depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri menyala. Untuk mematikan, kita kembalikan diputar berlawanan arah jarum jam, sehingga yang untuk mengoperasikan lampu kota atau lampu senja ini masuk kategori saklar. Kemudian dari lampu kota kita putar lagi searah putaran jarum jam, ini kita menyalakan lampu kepala atau lampu depan atau lampu besar. Ini kita perluas, iya, di depan kelihatan, iya, lampu kepala menyala, lampu kepala mati, lampu kepala menyala, lampu kepala mati. Nah, unit yang untuk menghidupkan lampu kepala harus diputar searah putaran jarum jam. Untuk mematikan diputar berlawanan arah putaran jarum jam. Berarti yang untuk menghidupkan dan mematikan lampu kepala ini masuk kategori saklar. Kemudian pada lampu kepala dilengkapi lampu kepala jarak dekat dan juga lampu kepala jarak jauh. Ini kita hidupkan dulu. Nah, ini kita lihat, iya, ini jarak jauh, ini jarak dekat, jarak jauh, jarak dekat. Setelah saklar lampu kepala dinyalakan, kemudian kita lanjutkan untuk menghidupkan lampu kepala jarak jauh dengan istilahnya adalah dim. Kita tekan ke bawah. Nah, seperti ini. Ini yang menyala lampu kepala jarak jauh. Kemudian untuk memindah ke lampu kepala jarak dekat, dia kita tarik ke atas. Nah, ini kita lihat di depan, yang menyala adalah lampu kepala jarak dekat. Berarti yang untuk memindah lampu kepala jarak jauh dan lampu kepala jarak dekat ini masuk kategori saklar. Saklar dim. Saklar dim adalah saklar untuk memindah dari lampu kepala dari jarak dekat ke jarak jauh atau sebaliknya dari jarak jauh ke jarak dekat. Kemudian pada unit mobil ini juga dilengkapi dengan saklar bleed. Saklar bleed itu digunakan ketika kita mau mendahului unit kendaraan yang ada di depan kita, atau kita mau minta fasilitas jalan kepada pengendara yang lain. Nah, untuk mengoperasikan saklar bleed, untuk mengoperasikan unit bleed, lampu bleed, maka unit ini kita tarik ke atas. Nah, ini coba kita perluas medannya. Ini kita tarik ke atas. Yang menyala adalah lampu kepala jarak jauh. Nah, ini yang menyala adalah lampu kepala jarak jauh. Kita persempit kembali ke unitnya yang untuk mengoperasikan. Untuk mengoperasikan lampu bleed, maka ini kita tarik ke atas, kemudian kita lepas, dia kembali dengan sendirinya. Kita tarik ke atas, kita lepas, dia kembali dengan sendirinya. Maka untuk jenis ini yang untuk menyalakan lampu bleed pada mobil ini masuk kategori tombol, karena setelah ditarik, dilepas, dia kembali dengan sendirinya. Ini masuk kategori tombol. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sebelah kanan pengemudi. Di sini ada kelengkapan power window. Kalau mobil yang keluaran zaman dahulu kala ini belum ada. Adanya sistem diengkol, pakai tangan diengkol gini untuk menaikkan kaca dan juga diengkol untuk menurunkan kaca. Kalau sekarang untuk menambah kenyamanan pengemudi dan penumpang, maka ditambahkan unit power window.
Dari unit power window ini kita akan review apakah ini masuk kategori tombol atau masuk kategori saklar. Nah, kita lihat dulu. Yang ini untuk mengoperasikan depan kanan. Nah, ya. Operasikan depan kanan. Ini menaikkan. Kemudian yang ini untuk mengoperasikan depan kiri. Ya, ini diturunkan. Dinaikkan unitnya. Ya. Kemudian kalau yang ini untuk mengoperasikan belakang kanan. Kalau yang ini untuk mengoperasikan window atau jendela belakang kiri. Ini belakang kiri, belakang kanan, depan kiri. Kemudian kita lihat lebih jelas. Ini tadi untuk mengoperasikan depan kanan, kita untuk menurunkan kita tekan. Untuk menaikkan kita tarik. Ya. Ini kita tekan, dia kembali dengan sendirinya. Kita tarik, dia kembali dengan sendirinya. Berarti unit yang untuk mengoperasikan power window, karena kita tekan dia kembali dengan sendiri, kita tarik dia kembali dengan sendiri, maka ini masuk kategori tombol. Sama seperti di rumah kita. Nah, kalau di rumah kita ada remote. Remote seperti ini, jangan sampai keliru. Ini remote TV, ya, ataupun jenis remote yang lainnya. Nah, kalau remote ini jangan bilang ini saklar, salah. Ini adalah tombol. Nah, karena apa? Karena ketika dia dipencet, dia kembali dengan sendirinya. Nah, ini masuk kategori tombol, termasuk keyboard pada komputer, keyboard pada laptop, itu juga masuk kategori tombol. Sekian, demikian berbagi informasi untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, untuk kita semua. Dan setelah ini kita bisa mengetahui mana tombol, mana saklar pada unit mobil Daihatsu Sigra tipe R ataupun pada unit mobil-mobil yang lainnya, sehingga kita tidak akan salah menyebut ini saklar, ini tombol, sehingga kita bisa membedakan ini loh yang namanya tombol, ini loh yang namanya saklar. Demikian, terima kasih. Tunggu review-review kami berikutnya yang akan kami segera buat untuk menyampaikan informasi-informasi untuk kebaikan. Semuanya berbagi informasi kebaikan untuk kebaikan bersama. Demikian, terima kasih. Jangan lupa pencet tombol jempol ke atas dan juga pencet tombol subscribe untuk selalu mengupdate video-video dari kami. Terima kasih.